Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa ya. Mungkin kepada ketua kelas bisa dipimpin terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Mungkin bisa dicek terlebih dahulu ya di sekitarnya apakah ada sampah atau tidak. Kemudian Ibu presentasi dulu ya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Oh, kenapa kok nggak masuk? Oh, baru masuk. Pasang ya? Oh, oke, ya. Semoga yang hadir pada pagi hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, seperti itu. Oke, di sini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, apakah kalian makan setiap hari? Iya. Nah, apabila kita nih nggak makan atau terlambat makan beberapa jam itu, apa sih yang bakal terjadi sama kalian? Lemas. Ya betul ya. Nah, jadi apabila kita terlambat makan itu kita tuh bisa merasakan yang namanya sakit perut, kemudian pusing dan juga badannya lemas seperti itu. Nah, oleh karena itu kita itu perlu yang namanya makan ya, karena kan sistem pencernaan nih memerlukan asupan makanan atau minuman untuk mendapatkan energi karena tubuh kita memerlukan energi seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini di mana pada akhir pembelajaran dengan model pembelajaran studi tips assessment division atau STAD diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan dan juga fungsinya seperti itu. Sebelum masuk ke materi ini Ibu ada motivasi untuk kalian. Kegagalan itu merupakan guru yang terbaik ya. Jadi jangan pernah takut gagal karena gagal itu merupakan awal dari kesuksesan seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk materi. Nah, di sini sistem pencernaan itu merupakan rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan juga zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, proses pencernaan makanan ini dimulai melalui mulut, kemudian hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Oke, di sini ada ibu ada video, silakan ditonton terlebih dahulu.
selanjutnya di lambung. Lambung ini berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan juga asam lambung serta sebagai penghasil pepsinogen. Nah, pepsinogen ini bentuk yang belum aktif dari pepsin. Nah, si pepsin ini berfungsi mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau peptid. Nah, enzim akan menghancurkan karbohidrat, lemak dan juga protein yang terkandung dalam makanan, sedangkan asam lambung akan membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan dari lambung ini makanannya akan berbentuk bubur seperti itu. Selanjutnya yaitu makanan akan masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini terdapat tiga ya. Ada duodenum atau usus 12 jari, kemudian ada jejunum atau usus kosong, dan juga ileum atau usus penyerapan. Nah, usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Yang selanjutnya usus besar. Nah, dari usus halus itu makanan akan masuk ke usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Nah, pada usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli atau E. coli yang berperan dalam membusukkan sisa makanan. Nah, sisa makanan yang telah dihilangkan airnya itu akan berubah menjadi kotoran atau feses. Nah, selanjutnya sisa makanan atau feses tadi akan disimpan sementara di rektum sebelum akhirnya keluar dari tubuh melalui anus. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Oke. Sebentar ya. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Tanya tulis ya. Jadi kelompoknya sudah ibu bagi, silakan berkumpul sesuai kelompoknya terlebih dahulu. Di sini kelompok 1 dan di sana kelompok 2. Iya, betul. Dan nanti jadi peraturannya itu, ibu akan menanyakan soalnya. Soalnya akan ada 5 ya. Di soalnya ini nanti kalian cepat-cepatan gitu menjawabnya. Nanti ibu hitung 3 hitungan, terus nanti satu orang perwakilan angkat tangan seperti itu ya. Kemudian setelah kalian menjawab, kita akan langsung membahasnya apakah jawaban kalian itu betul atau tidak. Seperti itu ya. Apakah mau belajar dulu atau langsung mulai? Ibu beri waktu sebentar ya, silakan dipelajari. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Berarti sudah paham ya materinya? Oke. Sudah cukup mungkin belajarnya? Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Oke, silakan membaca terlebih dulu soalnya. Kemudian akan dihitung 3 hitungan ya. 1, 2, 3. Oke, boleh diulangi karena bersamaan. 1, 2, 3. Oke, Mbak Rina silakan. Makanan akan dipisah menjadi molekul kecil pada saluran pencernaan makanan. Urutan yang benar dari sistem pencernaan manusia adalah B. Coba kita bahas ya. Ya, tentunya jawabannya itu
3. Kelompok 2 silakan. Fungsi dari asam lambung yang dihasilkan lambung adalah A. Membunuh kuman dan bakteri dalam makanan. Oke, coba kita cek. Iya, betul ya jawabannya. Jadi fungsi dari asam lambung di dalam lambung itu untuk membunuh kuman dan bakteri dalam makanan. Oke, mendapatkan 1 poin lagi ya. Nah, selanjutnya soal keempat. 1, 2, 3. Coba diulangi lagi. 1, 2, 3. Apa fungsi dari usus halus dalam pencernaan? E. Menyerap nutrisi makanan. Menghancurkan. Apa fungsi dari usus halus dalam sistem pencernaan? Itu ya jawabannya E, itu menyerap nutrisi makanan. Oke, kelompok 2 mendapatkan 1 poin lagi ya. Yang selanjutnya soal terakhir nih. Satu, 2, 3. Gimana? Kelompok 2 silakan menjawab. Bakteri Escherichia coli pylori pada usus besar berperan dalam pembusukan sesama. Betul ya jawabannya? Yang mana kelompok 2 ya? Untuk kelompok 1 yang berkecil hati. Nanti di pertemuan berikutnya untuk pertemuan berikutnya bisa lebih semangat lagi ya dalam mengikuti kuis seperti itu. Oke. Baik, yang selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas ya untuk memperdalam materi. Nah, nanti kalian buatkan mind mapping yang menarik dari sistem pencernaan seperti itu. Ini untuk tugas individu ya. Dikumpulkan di depan. Jadi kalian buat semenarik mungkin lah, seunik mungkin gitu. Oke, siap. Baik, sebelum diakhiri ini untuk kelompok 2 bisa mengambil harga dulu dari silakan. Ambil satu-satu ya. Oke, jadi geser. Nah, masuk kesimpulan nih, ada yang mau menyimpulkan nih? Siapa? Oke, silakan Bu Alina. Boleh menyimpulkan. Jadi kesimpulannya itu sistem pencernaan merupakan rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, organ penyusun sistem pencernaan pada manusia itu terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta rektum dan anus. Oke, betul ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu merupakan sistem pencernaan merupakan rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, organ penyusunnya itu ada mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus yang terdiri dari 3 yaitu duodenum, jejunum, dan ileum, kemudian usus besar, serta rektum dan juga anus. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya berarti ya materinya? Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya nih kita akan masuki materi mengenai kelainan dan juga gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Oke, mungkin nanti kalau misal ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin disampaikan bisa melalui WhatsApp atau menemui Ibu di ruangan guru seperti itu ya. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu tutup ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum